Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sajuri SPDI dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Al-Fatah kelas 10. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita buka pelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep pada mata pelajaran hari ini yaitu Fathu Makkah. Fathu Makkah melingkupi sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah, faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah, dan haji wada. Ya, silakan amati gambar di bawah ini. Gambar ini itu gambar Ka'bah, tempatnya di Masjidil Haram. Nah, untuk penjelasan gambar tersebut yaitu bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum terjadinya Fathu Makkah, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap peristiwa Fathu Makkah, dan bagaimana umat Islam melaksanakan ibadah haji sebelum peristiwa Fathu Makkah. Ya, ini sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Tidak lama setelah perjanjian Hudaybiyah, suku Bani Bakr menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. Dan 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Nah, untuk peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan menunjukkan beberapa usulan sebagai berikut. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr, atau orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah, dan atau orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, dari ketiga usulan tersebut di atas, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Untuk kenyataan ini membuat
tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW selain mempersiapkan atau pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu Rasulullah SAW menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah, melihat keseriusan Rasulullah SAW dengan kesiapan pasukannya. Untuk Abu Sufyan merasa menyesal dengan menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam waktu yang singkat Rasulullah SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Rasulullah SAW merahasiakan semua rencana tersebut, tetapi berhasil diketahui oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Berita itu tersebar ketika salah seorang muhajirin bernama Hadib bin Abi Balta'ah mengirimkan kabar kepada keluarganya yang berada di Mekah melalui surat yang dibawa oleh seorang budak yang bernama Sarah. Tujuan Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan atau untuk memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Kedatangan kaum muslimin ke Makkah membawa misi Islam yang sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW membagi pasukannya menjadi 4 bagian, utara, selatan, barat, dan timur, sehingga kota Mekah terkepung dari 4 penjuru. Masing-masing pasukan memasuki kota Mekah mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Karena ini menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan kekuatan umat Islam yang sangat besar tersebut. Nah, untuk strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai, membuat simpati orang Quraisy, apalagi selama dalam perjalanan. Pasukan kaum muslimin selalu mengumandangkan takbir dan tahmid yang membuat gentar seluruh penduduk Mekah. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah pada hari ini kita akhiri dulu, dan selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan yang lebih jelas lagi, seperti itu. Semoga dengan materi ini kalian bisa memahami, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih dari saya, Sajuri SPDI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.